Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'adil Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menimba ilmu agama, yang mana dengan Nabi juga menganjurkan kepada itu sebagaimana landasan hadis, talabul ilmi faridatin ala kulli muslim wa muslimat. Dan kemudian salawat dan salam juga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan para sahabat beliau sekalian. Kata takzim kepada founder Forum Sahabat Fi Sabilillah dan seluruh jajarannya, dan yang ana muliakan, yang teristimewa kepada seluruh jamaah yang sudah berhadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kita sharing-sharing, untuk kita bisa berkontribusi bareng demi memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membahas tentang segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya seseorang. Alhamdulillah, kita sekarang lagi berada pada bulan Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah juga bersabda, Innar Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Di situ jelas yang bahwasanya Rasulullah sangat mengidolakan terhadap bulan Sya'ban, karena dalam bulan Sya'ban di situ terdapat berbagai macam fadilah ataupun terdapat berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada di situ. Di antaranya kelebihan daripada bulan Sya'ban yaitu berpalingnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Namun di sisi lain, sesuai dengan tema yang ingin kita bahas, yaitu mengenai segala perbuatan ataupun segala amalnya seorang hamba itu tergantung kepada niatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip dari matan kitab Arba'in An-Nawawi. Pada hadis pertama, beliau mengungkapkan, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah al-Battizbah al-Bukhari wa Abu Husain al-Muslim Ibnu al-Hajj Ibnu Muslim Kusyairi an-Naisaburi fi sahihihima huma ashahul kutubi musannafah. Itu salah satu hadis yang menyatakan tentang segala perbuatan itu tergantung pada niatnya seseorang. Yang artinya innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan itu diiringi dengan niatnya seseorang. Dan niat yang di situ itu sangat berpengaruh terhadap hasil apa yang kita raih ke depan. Karena banyak sekarang tentang perbuatan ataupun amalan-amalan yang mana dengan amalan itu yang dapat menghasilkan dia kepada akhirat, namun dengan salahnya niat seseorang, maka dia akan dibawakan kepada amalannya dunia. Karena mengapa?
karena di sisinya itu tidak diperbaikinya niat seseorang. Jika kita sudah memiliki perbuatan, yang mana perbuatan di situ yang dapat membawa kita kepada yaumul akhir, yaitu kepada hari akhirat. Di situ kita mempunyai sebuah amalan, yang mana amalan di situ bisa membawa kita untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min su'in niyyah min amalid dunya." Di sini Rasulullah menjelaskan berapa banyak amalan yang dilakukan oleh manusia itu berupa amalan dunia. Contoh, kita misalnya makan. Makan kan amalan dunia nih, pekerjaan dunia. Nah, jadi di ketika kita memperbaiki niat, di ketika kita memperbarui niat, tajdidun niyah, dengan saya makan ini semoga saya mampu beribadah, dengan saya makan ini semoga saya mampu untuk mencari nafkah ataupun lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung makan di situ kita sudah mengerjakan perbuatan dunia. Namun, di ketika seseorang dia memperbaiki niat, dia memperbarui niat, di ketika itu juga dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bagusnya niat terhadap sesuatu perbuatan. Dan juga wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Dan berapa banyak di ketika kita sudah mengerjakan perbuatan yang membawa kita kepada akhirat. Artinya apa? Di ketika kita mengerjakan perbuatan itu, kita pasti memperoleh pahala. Namun, kok bisa sih membawa perbuatan itu kepada perbuatan dunia? Bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Contoh nih kita bilang, kita melakukan sholat tahajud, kita melakukan sholat witir, kita melakukan sholat hajat ataupun lain sebagainya. Di ketika itu kita sudah mengumpulkan perbuatan yang berbasis akhirat, artinya kita mendapatkan pahala bila kita melakukan perbuatan itu. Namun di ketika niat kita tidak baik, di ketika niat kita tidak kita jaga, disitulah perbuatan yang sudah kita perbuat itu akan hasilnya itu juga tidak baik. Nah, namun yang perlu diingat dari hadis ini, ketika kita melakukan suatu perbuatan, pasangkan niat sebaik-baiknya, karena tempatnya niat itu wa mahalluha qalbun. Tempatnya niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan. Al-lisan cuman perantara kita menyampaikan sesuatu kalimat yang dasarnya kalimat itu ada di dalam hatinya seseorang. Sebagaimana pepatah kalam ulama mengatakan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam, sesungguhnya pembicaraan itu terdapat ataupun timbulnya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, dan hanya saja dijadikan akan lisan, akan lidah, dalilan, yaitu sebagai dalil kita mengungkapkan sesuatu apa yang ada di dalam hati kita. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kutipan hadisnya, "Ida saluhat saluhat jasadu kullu, wa ida fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahiyah al-qalbu." Ada Rasulullah juga mengatakan, apabila sempurnanya anggota tubuh itu, maka sempurna seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak seluruh, maka apabila rusak
itu sebagian, maka juga akan mempengaruhi kerusakan untuk seluruh anggota tubuhnya. Apa dia itu? Ala wahiyya qalbun. Dia adalah hati. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu perkara, ketika kita menyampaikan sesuatu kalam, itu bisa kita nilai daripada hatinya seseorang. Ingat, idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wahiyya qalbun. Dia adalah hati. Ketika seorang hatinya bagus, pasti perkataannya juga bagus. Ketika hatinya seseorang itu tidak bagus, maka isi dari perkataan yang ia sampaikan juga tidak baik. Lebih kurangnya seperti itu. Namun, Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, niatkan dakwah di media sosial kalian itu membantu dakwahnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila terdapat postingan ataupun yang kita bagikan adalah dakwah ataupun hal yang positif ataupun hal amar ma'ruf nahi mungkar, maka pasti akan diberi ganjaran pahala oleh Allah karena menjadi sebab jalan hidayahnya kita itu untuk orang lain gitu. Contoh nih, kita sekarang banyak nih yang buat-buat kajian, banyak nih yang buat-buat forum diskusi ataupun apa nih kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu dakwahnya yang juga bisa kita perjuangkan, yang juga bisa kita lanjutkan perjuangan daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita membuat kajian, itu pasangkan niat baik-baik untuk apa nih? Kita ikut kajian. Contoh niat yang baik nih. Kita ikut kajian supaya dapat membantu ataupun menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga kita bisa pasangkan niat kepada kita, yaitu dengan kita ikut kajian ini supaya kejahilan yang ada pada diri kita itu bisa dihapuskan. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan secara seksama. Karena di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, bila ada seseorang yang ingin dia menuntut ilmu agama, ketika niat dia tidak baik, maka itu akan mendapatkan hasil yang negatif. Jadi perlu kita perhatikan, seandainya kita ini mau ikut kajian, semoga dengan kita ikut kajian ini, kejahilan yang ada pada diri kita itu semakin hilang. Artinya gimana? Dengan ada kita ikut kajian, kita merasa ketakwaan kita kepada Allah itu semakin meningkat. Dikarenakan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Namun, yang perlu diingat, Rasulullah itu merupakan salah seorang public figure yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita cintai. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah yaitu dengan salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah juga berfirman, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Dan juga Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, katakan olehmu wahai Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika adalah kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Ketika kita mencintai Rasulullah, justru kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana kita mencintai Allah? Yaitu lewat mencintainya kekasih Rasulullah. Nah, karena dikatakan ketika kita sudah mencintai Allah, itu ketika kita sudah mencintai Rasulullah, itu juga sudah kita berinteraksi ataupun sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari akhirat cuman Rasulullah yang dapat memberikan syafaat untuk kita bagi siapa saja yang
mengikuti ajarannya, dan juga yang selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ingat yang bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Namun yang perlu kita ingat, ketika ada kekurangan, janganlah kita saling mencaci maki, karena kekurangan itu Allah yang berikan kepada hambanya. Dan ketika kita sudah memiliki kelebihan, jangan juga kita selalu bersombong diri, karena itu juga hanya titipan sementara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setiap langkah, setiap gerakan, setiap pikiran itu harus didasari dengan niat yang baik. Karena ketika kita pasangkan niat dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ketika kita sudah tidak memiliki niat baik, maka berhati-hatilah. Hal negatif akan mempengaruhi kita, ataupun hal negatif akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu. Kemudian juga Rasulullah juga merupakan salah seorang utusan Allah yang mengajarkan untuk kita semua berbagai macam ajaran yang telah diajarannya. Kemudian ketika kita sudah meranjak umur dewasa, itu semakin banyak cobaan yang Allah berikan. Namun bukan tentang cobaan itu yang menjadi persoalan, karena setiap orang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kesusahpayahan kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupannya. Nah, jadi pepatah ulama juga ada menyatakan, al-jawarih ta'mal, al-qulub tatawakkal. Al-jawarih ta'mal, badan kita, fisik kita, anggota tubuh kita itu boleh beramal. Sedangkan hati itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mempelajari tentang ilmu agama nih misalnya, kita nggak bisa kita. Udah menghafal beberapa puluh kali, kita tetap juga nggak bisa. Karena di situ ada seorang Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada anak muridnya, yaitu Imam Rabi' Imam Rabi'. Nah, di situ beliau singkat ceritanya, ketika Imam Syafi'i menyampaikan pelajaran kepada imamnya, kepada anak muridnya, itu sampai 40 kali anak muridnya itu tidak bisa mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Bayangkan, 40 kali. 40 kali Imam Syafi'i menyampaikan materi pelajarannya, tapi anak muridnya itu tidak sanggup. Nah, namun si anak murid Imam Syafi'i dia frustasi karena lah Allah kok bisa nih kayak gini, nggak bisa saya untuk menghafal Al-Quran ataupun menghafal kalamnya daripada guru. Nah, sehingga Imam Syafi'i samperin kepada beliau, kepada anak muridnya, wahai imam, wahai muridku, ente besok pergi ke rumah. Kalau misalnya mau ente mau belajar lagi, besok ke anak ajarin. Nah, dari situ Imam Syafi'i juga tidak mengenal lelah untuk mengajarkan sedikit pun. Tidak mengenal lelah Imam Syafi'i untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak muridnya. Lalu tahun demi tahun silih berganti, imam muridnya daripada Imam Asy-Syafi'i itu juga menjadi seorang ulama besar pada waktu itu. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita sudah mempelajari suatu hal, ketika kita sudah mempelajari berbagai macam pelajaran, namun kita di situ tidak bisa, itu tinggal kita bertawakal kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah supaya
amal perbuatan yang sudah kita niatkan dengan niat yang baik, insya Allah akan Allah berikan yang terbaik juga untuk kita semuanya. Ini banyak nih dari kita semuanya yang cepat kali frustasi sebelum berusaha, yang banyak kali frustasi sebelum beramal kayak gitu. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita hindari. Maka dari itu, sekarang pasangkan niat kita baik-baik supaya Allah juga memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan juga kita doakan kepada kita semuanya agar selalu diberikan pengampunan oleh Allah, lebih-lebih dalam bulan Sya'ban. Kita harapkan maghfirah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita untuk bersalawat, jangan lupa juga kita untuk berpuasa, karena Rasulullah pernah ditanyakan oleh para sahabat, ayu saum afdal, ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Nabi menjawab, as-saumu sya'ban li ta'dhimir Ramadan. Itu puasanya pada bulan Sya'ban untuk memuliakan datangnya bulan Ramadan di waktu yang masa akan datang. Semoga dengan ada forum yang seperti ini bisa menambahkan kenikmatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dan juga bisa kita menggapai syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf bila kata-kata ada yang tidak berkenan di hati para antum semuanya. Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Amrul Yunan, karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebelum bertanya, silakan untuk salam dan perkenalkan diri. Kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Tafadhol masykurah. Kepada Ukti Mas Pira, tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rifar dari Garut. Perkenalkan, nama saya Mas Cipa dari Garut. Maaf sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita sudah niat kepada niat yang baik, namun kita tidak melakukannya, apakah hukumnya apa? Syukran Ustaz. Ini kita jawab terus, moderator atau Naam Ustaz. Tafadhol masykurah. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika kita sudah meniatkan sesuatu perbuatan yang baik, tetapi perbuatan itu tidak kita lakukan. Ya, seperti itu pertanyaannya.
Nah, jadi di sini bisa kita bilang sebenarnya tidak mengapa. Namun hal yang sangat disayangkan di ketika kita sudah meniatkan sesuatu perkara yang baik, tapi perkara itu tidak kita lakukan. Gitu. Untuk secara hukumnya itu tidak mengapa. Artinya boleh-boleh saja kayak gitu. Tapi sangat dirugikan dan sangat disayangkan di ketika perbuatan baik yang sudah kita niatkan justru kita tinggalkan dan kita tidak kerjakan. Wallahu alam. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Baik, kepada Aki Dafa, Tafadhol Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Dafarid Saputra dari Cipanas Cianjur. Terima kasih atas moderator udah mengizinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya Pak Ustadz, mau nanya bagaimana biar hati kita itu niat baiknya secara benar. Kadang kita niat baik tapi hati kecil kita itu suka ya mungkin ya ria ataupun angkuh lah gitu Pak Ustadz. Bagaimana biar niatnya itu benar-benar secara baik Pak Ustadz gitu. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Baik, sama. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub." Hanya saja dengan kita berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati kita. Jadi, solusinya dari kita itu, di ketika ada niat baik dari hati kita, justru ada kebimbangan antara suatu hal dengan hal yang lain. Maka solusi dari itu yang pertama, ala bizikrillah tatmainnal qulub. Kita terus banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu dapat merasakan indahnya ketenangan dalam berzikir. Yang kedua, perbanyakkan tadarus Al-Quran. Karena dengan itu, juga pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat liman qari, yaitu bagi siapa yang membacanya Al-Quran tersebut. Ketiga, harus kita lazimkan pada diri kita, yaitu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tiga perbuatan itu kita lakukan secara rutin ataupun kegiatan itu kita jadikan sebagai rutinitas harian kita, insya Allah hati kita itu akan merasakan indahnya berzikir, indahnya kita baca Al-Quran dan juga indahnya bersalawat. Maka dari itu, ketika kita mengerjakan sesuatu perbuatan, itu juga bisa didasari dengan niat yang baik, yang insya Allah Allah juga akan berikan kepada kita hasil yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Kepada Ukti Humairah, tafadholi mashkura. Kepada Ukti Humairah, tafadholi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana kalau misalkan kita tuh kalau mau ada niatan sesuatu gitu, terus tiba-tiba tuh tiba-tiba tuh kayak nggak kayak dilarang gitu kayak kurang ada yang nggak mendukung gitu.
Boleh diulangin pertanyaannya? Iya, misalkan kalau kita tuh ada niat baik gitu atau gimana gitu, terus dari keluarga atau dari temen gitu gak ada yang ngedukung gitu, gimana tuh? Nggak ada yang dukung atau gimana nih? Hah? Suaranya kurang jelas. Diketik aja ya biar enak, di sini soalnya berisik. Oh iya iya iya. Afwan, Ana izin lanjutkan ya Ustaz. Iya boleh boleh. Kepada Ukti Nova Kristinawati, tafadholi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nova dari Depok. Afwan Ustadz, katanya kan niat itu ada di kolbu atau di dalam hati. Jadi apakah ketika kita melakukan suatu amalan, misalkan berpuasa, kemudian ketika sahur kita lupa membaca niat lewat lisan, apakah puasa kita tetap diterima? Syukron Ustadz. Jadi di ketika kita berpuasa itu kan cuman sebagaimana yang sudah Al-Fakir sampaikan, innal kalama lafil fuadi, hanya saja kalam itu, pembicaraan itu semuanya ada di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan dalilan, hanya saja Allah jadikan lidah itu sebagai dalil, sebagai perantara ataupun sebagai bukti gitu, sebagai pegangan. Nah, jadi ketika kita berpuasa, ketika kita berpuasa itu kita melafalkan niat. Nah, melafalkan niat yang namun di dalam hati kita itu ada sebagian orang yang tidak meniatkan bahwa dia besok akan berpuasa. Nah, untuk status puasanya sah ataupun tidak, itu tidak digolongkan kepada sahnya puasa. Karena syarat daripada sahnya puasa salah satunya niatnya seseorang itu, dan tempatnya niat itu wa mahalluha qalbun. Tempatnya niat seseorang itu di dalam hati. Berarti bukan tidak sahnya puasa seseorang apabila lafal niat itu dilafalkan dengan lidah, yang namun seseorang itu tidak diniatkan di dalam hatinya gitu. Karena tempat duduknya niat itu di dalam hati. Tidak sah puasanya seseorang bila dia tidak berniat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Baik, kepada Ukti Syadiah, tafadholi mashkura. Kepada Ukti Syadiah, tafadholi mashkura. Baik, Ana kepada Ukti Rur, tafadholi mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rura. Gini Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Kalau kan kita kan udah niat mau apa? Mau beribadah, terus udah niat kayak udah ada target ngaji one day one juice. Nah, lalu kan ada kayak halangan gitu. Jadi nggak bisa one day one juice, itu gimana? Baik, terima kasih. Yang gimananya apanya nih? Maksudnya kayak apa? Supaya bisa target one day one juice gitu loh. Solusi dari itu berarti ya? Iya.
Oke, terima kasih. Saya agak bingung juga soalnya ini yang gimananya apanya nih. Jadi Iya, maaf Ustadz. ya nggak apa-apa. Jadi kayak ada halangan kan nggak bisa one day one juice. Kayak semisal kuliah, kerja, atau kesibukan lain gitu. Itu Oke, terima solusinya kasih. gimana supaya bisa one day one juice gitu. Jadi ada hadis yang mengatakan al-waktu kasaif illam taqta'hu qata'ak. Al-waktu itu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak kita bisa ataupun jika kita tidak mampu menguasai dia ataupun jika kita itu tidak mampu memotong dia, qata'ak, maka waktu itu akan memotong kita. Di sini kita yang membutuhkan hanya manage waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah menulis target nih misalnya, one day one juice, apa itu hafalan Al-Quran ataupun baca gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita ingat, mana yang lebih prioritas antara one day one juice dengan kesibukan kita lain-lainnya gitu. Bahkan sekarang enak nih, kita handphone ada bawa kemana-mana. Di situ juga kita ada aplikasi Al-Quran. Nah, jadi sambilan kita istirahat ataupun kerja ataupun apa hal yang lain sebagainya, kita juga harus menyempatkan diri kita itu untuk memprioritaskan Al-Quran itu. Karena ulama sebagian mengatakan Al-Quran itu tidak mau dipoligami. Artinya Al-Quran itu harus diutamakan ketimbang dengan urusan-urusan yang lainnya. Karena Al-Quran itu, Al-Fakir juga sudah merasakannya. Ketika Al-Quran itu kita padukan dengan hal yang lain, itu Al-Quran itu bakalan nggak ada hasil untuk kita sama sekali. Contohnya, kita padukan antara kitab kuning dengan Al-Quran. Nah, itu merupakan salah satu yang sulit, ya juga salah satu hal yang capek ya juga. Tapi Al-Quran itu dia mau kita utamakan dia, baru kita mencari kesibukan yang lain kayak gitu. Lebih kurangnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Kepada Ukti Rina, tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ketika kita niat akan sholat gitu ya di tepat waktu, tapi kita di pikiran mah teraja gitu. Gimana itu Ustaz? Ceritanya kita kan udah niat nih mau sholat tepat waktu gitu, tapi kita malah kebablasan gitu sholatnya. Oke, maksudnya nih habis kita niat untuk sholat kita lalai kayak gitu, lalai. Halo? Pertanyaannya boleh diulangi? Halo? Kepada Ukti Rina, tafadholi diulang pertanyaannya. Mana nih beliau? Gimana Ustaz? Ya, Iya boleh Ustaz. diulangi pertanyaannya? Pertanyaan gini, misalkan kita mau sholat gitu tepat waktu, Iya. tapi kita malah kebablasan gitu. Padahal kita udah niat gitu ya, mau tepat waktu nih sholat. Misalkan sholat maghrib gitu ya. Tapi kita malah kebablasan. Gimana tuh Ustaz? Berarti kita harus tahu mana memposisikan yang baik dan juga bagaimana kita memposisikan yang lebih baik. Karena
dalam kehidupan kita ini ada yang afdal, ada yang fadal, ada yang baik, ada yang lebih baik. Di ketika sholat itu merupakan sesuatu yang paling baik dan juga sholat itu as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Sekarang, mana utamanya kita untuk melakukan sholat ataupun kita utamakan dengan pekerjaan yang lain? Ketika kita mengutamakan pekerjaan yang lain, secara tidak langsung kita sudah menjatuhkan ataupun sudah meruntuhkan agamanya. Karena sholat itu merupakan tiang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandai-pandai untuk mengambil kebijaksanaan ataupun pandai-pandai untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu hal yang ingin dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya seperti itu. Bisa dipahami? Masya Allah, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz. Baik, ke pertanyaan yang terakhir kepada Ukti Miranda, tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz. Sebelumnya saya memang seseorang yang beragama, cuman agak minim ilmu agama, dan saya ada niatan untuk berubah. Maksudnya itu mempelajari ilmu agama untuk lebih baik lagi dan juga bersama teman saya. Cuman minusnya itu saya dan teman saya itu agak kesulitan dicari pengajarnya tersebut dan bagaimana step by stepnya itu agar kita itu bisa jauh lebih baik lagi Ustadz. Maksudnya itu dari apa? Nyari ilmunya itu dari awal gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti kesulitannya untuk mencari seorang guru gitu. Iya Ustadz. Oke. Ini untuk belajar ilmu agamanya di pondok pesantren ataupun secara kajian online seperti ini? Kalau misalnya di pondok pesantren mungkin sih belum memungkinkan. Soalnya kan saya juga udah mahasiswa akhir gitu Ustaz. Oh iya. Berarti setiap ada dibuat link kajian seperti ini salah satunya, antum boleh ikut asalkan yang membawa kita itu kepada hal yang positif gitu. Makanya tapi kalau misalnya antum itu mondok di pesantren itu memang sudah bergelut dengan ilmu agama gitu. Karena kalau misalnya kita cari guru yang di luar itu agak terasa sulit kali ya. Karena kan sekarang udah serba teknologi yang canggih gitu, serba modern. Jadi solusi daripada saya sendiri untuk selalu mengikuti kajian-kajian ataupun untuk mengikuti seluruh rangkaian pengajian yang disediakan oleh founder-foundernya tersendiri gitu. Ataupun bisa juga untuk menanyakan sesuatu hal yang antum tidak mengetahui hukum agama, itu boleh ditanyakan kepada seseorang yang memang seseorang itu yang insya Allah mampu ke bidang itu. Misalnya nih, kita hampir memasuki bulan Ramadan. Misalnya, Ustadz, apa aja nih yang dapat membatalkan puasa? Ustadz, apa aja syarat-syarat puasa kan gitu? Apa aja syarat fadilahnya daripada bulan puasa itu? Gitu. Salah satunya itu ketika kita sudah berpuasa itu akan dihapuskan dosa kita itu selama yang sudah kebelakangan gitu. Nah, jadi solusinya seperti itu.
Namun di sisi lain juga harus ada kemauan dari kita sendiri untuk mencari ilmu agama kayak gitu. Karena menuntut ilmu agama ataupun mencari ilmu agama ini merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap mukallaf. Arti mukallaf itu bagi seseorang yang sudah dibebani hukum seperti kita semuanya. Nah, itu kalau misalnya kita nggak dapat ataupun kita nggak mencari ilmu agama, itu sudah kita bergelimang dengan dosa besar. Lebih kurangnya seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran. Ustadz, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 20.56 bagian WIB. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dan apa yang disampaikan Ustadz Amrul Yunan menjadi ladang pahala untuk beliau, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Tafadholi Mashkurah. Baik, dengan pengakhir kita sama-sama berdoa supaya Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan rezeki dan juga keberkahan umur dan juga dapat dicintai oleh keluarganya bagi benda Nabi besar Muhammad SAW dan juga selalu dilindungi oleh Allah daripada segala mara bahaya dan bencana yang akan melewati kehidupan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.